Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Saya pengen konseling gitu, Bu. Oh, jadi pengen konseling ya di sini ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi Ananda Ibu sini pengen ngelakuin konseling ya? Iya, Bu. Nah, karena kita tadi udah berdoa nih, kalau baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya kan? Karena Ibu juga nggak kenal Ananda Ibu, dan juga Ananda mungkin kurang kenal sama Ibu ya. Iya, Bu. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Laslia Tika, biasa dipanggil Ibu Tika. Ibu di sini sebagai salah satu guru bimbingan dan konseling. Lanjutkan Ananda Ibu. Perkenalkan, nama saya Jelita Eka Raya. Saya dari kelas 12 IPS 1. Dari kelas 12 ya. Ya. Nah, sebelumnya Jelita udah pernah nggak ngelakuin konseling karir ini? Mungkin kalau pribadi kayak seperti ini belum pernah, Bu. Misalnya kayak BK juga mungkin salah satu pelajaran kan, Bu, di sekolah. Jadi kayak kadang juga rame-rame sama teman nanya ke guru BK-nya kayak gimana, Bu, bagusnya itu kalau pribadi belum pernah. Oke, jadi dasar ke kelas aja baru tahu BK-nya ya. Jadi pertama kalinya ngelakuin konseling karir seperti ini ya Jelita ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu pengen menjelaskan nih bagaimana sistematika atau tata sistematika kita ke depannya melakukan konseling karir ini. Jadi konseling karir ini Jelita berkonsultasi mengenai apa yang step selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Jelita, di mana Ibu di sini sebagai fasilitator memfasilitasi Jelita untuk memilih atau menentukan karir kedepannya untuk Jelita. Gitu. Nah, jadi selama 20 menit ke depan atau 30 menit ke depan kita akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi Jelita dan kita mencari solusinya bersama-sama. Apakah Jelita bersedia? Ya, insya Allah. Nah, di sini mungkin ada beberapa asas atau beberapa hal yang perlu Ibu jelaskan kepada atau beritahu kepada Jelita bahwasanya di sini di mana ada kerahasiaan di sini akan terjaga sebaik mungkin kepada Jelita. Tidak ada yang mengetahuinya selain Ibu dan juga Jelita. Di sini jadi Jelita jangan sungkan untuk atau jangan ragu untuk menyampaikan apa yang ingin Jelita sampaikan, karena di sini menjaga yang namanya kerahasiaan. Kemudian kesukarelaan. Di mana sukarela di sini Jelita bersukarela kan datang ke sini, tidak ada satu keterpaksaan, tidak ada pemaksaan dari ibu ataupun dari orang lain gitu. Maka dapat dipahami Jelita? Ya. Kalau ada pertanyaan, Tidak ada. siap untuk melakukan bimbingan karir pada kesempatan kali ini? Insya Allah. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita memasuki tahap inti kita, alangkah lebih baiknya Jelita lebih rileks, kemudian lebih enjoy gitu ya, lebih serius lagi ya Jelita ya. Jangan gitu dong, Bu. Nah, di sini Ibu udah menanyakan nih kesediaan Jelita tadi mengenai kegiatan kita pada kesempatan ini. Boleh dong diceritain permasalahannya yang dialami Jelita pada kesempatan kali ini? Begini, Bu, kan sudah kelas 12 juga. Jadi tentu kan kita terus ke jenjang lebih tinggi kok, gitu kan, Bu. Iya, Jadi betul. kita mau masuk kuliah. Jadi saya bingung, Bu, kayak gimana sih harus pilih jurusan apa sih gitu yang bagusnya gitu. Iya. Sebenarnya ada niat gitu kayak mengambil ini, tapi kan kayak saya juga butuh saran gitu kan, Bu. Saya juga masih bingung dengan keputusan saya seperti itu. Nah, tadi Jelita udah punya planning kata Jelita kan. Nah, di mana boleh Ibu tahu planning apa yang udah direncanakan sama Jelita nih selama ini? Sebenarnya nggak planning gitu juga sih, Bu. Cuman kayak cita-cita niat gitu dari dulu pengen gitu jadi seorang jaksa, kayak jaksa itu keren aja gitu. Oh, keren gitu ya Jelita ya. Nah, Jelita tadi dari IPS ya? Iya, Bu. Jadi Jelita udah mengetahui sebelumnya bahwasanya Jelita pengen ke situ, jadi mengambil di Jurusan IPS. Nah, karena Jelita udah
Ibu rasa udah tertata nih dari SMA, dari jenjang SMA-nya nih. Nah, selanjutnya ada nggak rencana Jelita ke depannya mau kemana nih setelah dari SMA ini? Ada perencanaan dari Jelita bagaimana? Kalau perencanaan pribadi kayak milih jurusan gitu Bu. Berarti kalau jaksa saya harus di hukum gitu aja pikirnya Bu. Belum sampai kayak harus kuliah di sini di fakultas di universitas favorit gitu sih belum terpikir kali sih Bu. Nah, udah bagus ya perencanaan karir Jelita. Cuma di sini Ibu juga memberikan saran kepada Jelita di mana harus ingat nih faktor-faktor yang harus Jelita penuhi dalam karir Jelita, di mana udah tertata nggak faktornya, di mana mungkin faktor dari keluarga bagaimana Jelita tentang perencanaan karir Jelita? Kalau keluarga ya itu keluarga yang terbaik, kayak ya udah kita dukung bareng-bareng gitu. Cuman yang kadang ada usul yang lebih baik gitu kan, kalau misalnya takut gimana kalau hukum takut yang kayak ya gitu Bu. Yang gitu-gitu kayak anak tuh. Contohnya kayak zaman sekarang kan untuk masuk PNS aja gitu kan. Oh, jadi orang susah gitu. Oh. Takutnya nanti kalau ada gimana mau masuk sananya kan berat dan Bu gitu. Oh, jadi mungkin orang tua lebih takut nantinya anaknya cuma jadi PNS begitu. Jadi takutnya mungkin ada faktor-faktor dari luar gitu ya. Gimana kan Bu juga takutnya misalnya ada sistem kayak kalau kamu mau kamu harus segini bayar, istilah menjogokan gitu Bu. Jadi orang tua kayak sedikit takut dan cemas kalau perihal seperti itu. Oh, jadi kan kebanyakan kalau pengacara atau hakim kayak gitu disogok gitu ya Jelita ya. Kayak seperti itu Bu. Takutnya Kalau misalnya pemikiran Jelita seperti itu, Jelita bisa ngomong sama orang tua nih, kalau misalnya nggak semuanya kayak gitu loh Bu, nggak semuanya kayak gitu loh ya Ibu gitu loh, karena semuanya kan dari diri sendiri nih. Nah, apa yang ditanamkan dari kecil, apa yang ditanamkan dari lingkungan Jelita explore ke dunia kerja Jelita gitu. Dan bisa juga kan Jelita ubah hal-hal yang mungkin ditanamkan dari dulu, kemudian Jelita ubah ke yang lebih positif, kan itu ada kemungkinannya gitu kan. Jadi kalau misalnya mindset Jelita ada yang menyewakan atau apa, Jelita buktikan karena Jelita buktikan kalau bahwasanya hal itu nggak selalunya benar gitu. Ada juga kok pengacara atau jaksa yang jujur gitu kan. Ada juga kan contoh-contoh yang banyaknya gitu seperti yang kita ketahui. Mungkin di Indonesia banyak yang ya menyewakan atau apa, tapi kan ada juga yang namanya kejujuran gitu. Nah, apa nih yang udah disiapkan sama Jelita? Misalkan cara belajar ataupun kiat-kiat ataupun apapun itu. Kalau saya pribadi sih lebih meningkatkan ya belajar, cita-citanya nggak gampang gitu. Ya saya belajar, saya juga mungkin saya juga nggak cuma memiliki satu cita-cita kan, Iya, juga betul. cita-cita yang lain. Jadi saya berpikir lebih mengasah ke bidang yang saya bisa. Bagus sih. Udah berpikir kalau misalnya kamu nggak jalan kamu di sini, kamu udah punya planning lain kedua gitu, atau planningnya lainnya begitu ya Jelita ya. Jadi kamu di sini udah memiliki sikap positif terhadap karir kamu ke depannya begitu. Kemudian membuat Jelita ragu ataupun permasalahan yang Jelita alami itu sekarang apa? Yang lebih saya takutkan kayak gimana sih Bu cara saya lebih meyakinkan kedua orang tua saya gitu, kalau mungkin kita coba aja dulu seperti itu. Oh, jadi di sini Jelita di sini lebih permasalahan kepada orang tua Jelita tentang karir Jelita ke depannya begitu ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, Jelita lebih membuktikan kepada diri Jelita, lebih menguatkan niat Jelita terhadap masalah
yang jelita alami gitu. Jelita proof atau jelita buktikan nih jangankan kepada orang tua, terhadap diri sendiri dulu buktikan aku bisa kok kesini gitu. Aku nggak cuman omongan gitu. Jadi kalau jelita mensupport diri sendiri, otomatis itu orang akan kebawa dengan mindset ataupun yang jelita ingin lakukan gitu. Dan juga jelita juga jangan jadikan kata-kata orang kamu nggak bakalan bisa, atau kamu nggak, kayaknya cari yang lain aja deh. Jadikan itu motivasi bagi jelita, jadikan itu sebuah komentar yang positif nih bagi jelita untuk lebih bagus lagi ke depannya begitu. Tapi Bu, saya masih sedikit ragu nih Bu, tentang juga saya masih takut kan pandangan orang yang kayak mindset orang gitu, yang kayak apa sih, ngapain sih kesana gitu, kan cewek juga. Kalau kayak gitu jelita lebih meningkatkan kepercayaan diri jelita ya, nggak merubah mindset bahwasanya merubah mindset orang lain itu biasanya perempuan itu nggak cuma harus di dapur, nggak cuma harus jadi ibu rumah tangga, tapi juga perempuan bisa juga berkarir. Kata tuh kemungkinan kan perempuan bisa jadi jaksa atau bagaimana kan ada tuh yang baru-baru nih viral, misalnya ada pengacara cewek muda lagi, cantik lagi gitu. Oh belum tahu, nanti ibu kasih tahu ya. Aku serius Ya kira ayam Bu. Dia masih kecil gitu, terus dia masih kecil perempuan, tapi dia bisa kok membuktikan bahwasanya jangan itu nggak cuma harus laki atau nggak cuma harus yang udah berumur gitu. Dia bisa membuktikan bahwasanya dia tuh bisa gitu, jadi apa yang dia inginkan gitu. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan pada zaman kayak gini kita sebagai perempuan itu bisa berkarir seperti apa yang kita inginkan juga. Kita bisa loh seperti laki-laki, karena kodrat kita kan sekarang karena kodrat kita itu kan sama, nggak ada laki-laki di atas perempuan di atas laki-laki. Makasih Bu, mungkin dari yang Ibu sampaikan saya juga dapat pelajaran yang bisa saya terapkan selanjutnya. Oke. Permasalahan jelita udah terselesaikan nih, atau udah sedikit diberikan bantuan nih kepada jelita. Nah, apa kesimpulan yang dapat jelita ambil dari kesempatan kali ini? Dari tadi saya mungkin dapat menyimpulkan kalau kedepannya saya harus lebih percaya diri lagi. Kedepannya saya nggak perlu dengarkan mungkin apa kata orang. Saya juga harus buktikan kepada diri saya sendiri, terutamanya kepada lingkungan dan orang tua saya, bahwa mungkin saya bisa melakukannya dengan cara saya sendiri. Terus kedepannya saya lebih giat lagi untuk meraih cita-cita saya. Mungkin saya juga lebih memaksimalkan usaha saya untuk pada cita-cita saya. Nah, dimana tadi dari kesimpulan cerita tadi nih dapat Ibu tarik kesimpulan bahwasanya jelita dapat menarik sikap yang positif, kemudian dapat menarik kesimpulan dan udah tahu nih perencanaan karir jelita ke depannya, dan lebih membuktikan kepada orang lain, diri sendiri, orang tua dan juga lingkungan jelita bahwasanya jelita itu bisa mencapai cita-cita yang ingin jelita capai begitu. Karena kegiatan kita udah berjalan selama 20 menit, dimana kesepakatannya tadi 20 sampai 30 menit aja ya Lita ya. Nah, di sini ada Ibu kertas evaluasi tentang kegiatan kita pada kesempatan kali ini, mohon diisi kemudian diberikan kepada Ibu ya. Nah, oke, nanti setelah keluar main atau ada kesempatan boleh boleh diisi kemudian dikumpulkan ke ruang BK yang kita ya. Ya Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang lagi cerita, ada yang kurang atau yang ada yang kurang jelas? Mungkin sudah jelas cukup. Saya juga sudah merasa puas dengan yang kita lakukan tadi. Jadi berarti udah paham, kemudian udah jelas ya mengenai apa yang kita bahas tadi gitu ya. Oke, Ibu tutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Bu. Iya, hati-hati ya. Kertasnya jangan lupa ya. Iya. Suka lupa.